Halo Tribuners, jumpa lagi di Wisata Lampung. Tribuners sudah pernah belum makan nasi bungkus? Tentu saja sudah pernah dong. Nasi bungkus identik dengan kuliner khas Indonesia, tetapi kali ini ada lagi satu kuliner unik berupa nasi bungkus Jepang. Nasi bungkus Jepang bisa dijumpai pada kedai makanan berjudul Hello Kokoniko. Hello Kokoniko merupakan satu di antara tempat makan berkonsep kedai Jepang. Lokasinya ada di Jalan Flamboyan, Enggal, Kota Bandar Lampung. Saat dikunjungi, kedai ini begitu minimalis tapi sangat menarik. Wujudnya menyerupai warteg versi Jepang yang identik dengan gaya pintu gesernya. Terdapat meja dan juga kursi di ruang dalamnya. Ada pula di atas balkon bila ingin menyantap hidangan sembari melihat jalanan. Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun Lampung Travel. Nah, Tribun Lampung Travel kali ini sedang mampir ke kedai nasi bungkus Jepang, Tribuners. Ya, sebelah belakang saya ini adalah kedainya. Terlihat minimalis dan auranya benar-benar di Jepangan sekali, Tribuners. Dari luar saja sudah kental banget, Tribuners, untuk nuansa-nuansa Jepangnya, Tribuners. Dan lokasinya ini ada di Jalan Flamboyan, Enggal, Kota Bandar Lampung. Oke, jadi bisa kita lihat ini, kita bisa lihat jam operasionalnya langsung di sini. Nah, jam operasionalnya setiap hari, jadi mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam saja, Tribuners. Jadi Tribuners jangan lama-lama kalau mau ke sini, karena tutupnya cuma sampai jam 7, nanti bakal kehabisan. Jadi kita akan lihat sekilas untuk ruangan dalamnya, Tribuners. Nah, Tribuners, sekarang sudah sampai di dalam, Tribuners. Untuk nuansanya benar-benar cozy, walaupun minimalis, Tribuners. Kita bisa duduk di sini atau di dekat jendela sambil lihat jalan raya. Dan jadi satu meja bisa muat 4-6 orang, Tribuners. Dan kita bisa pesan langsung di sini. Ini adalah meja pemesanannya dan langsung ada menu yang tersedia di sini. Kita bisa langsung pilih aja menunya. Memang di sini nasi bungkus Jepang ini dia punya isian yang cukup beragam, Tribuners. Jadi ada yang varian ala-ala Jepang, lalu ada juga yang varian Korea. Nah, ada juga versi Indonesianya, Tribuners, pakai sambal matah. Kemudian di sini juga ada nih, aku lihat ada minuman koko ori nih, koko leci, coconut shake gitu, Tribuners. Karena memang di situ juga untuk tulisannya nasi bungkus Jepang dan coconut shake, Tribuners. Jadi oke, kita langsung aja, nanti kita akan pesan untuk yang paling best seller di sini dan kita akan review. Niko, owner Hello Kokoniko, mengaku bahwa menunya terinspirasi melalui Instagram. Setelah melakukan beberapa kali uji coba, dalam kurun waktu 2-3 bulan pihaknya langsung bergerak membuka kedai. Sekilas, nasi bungkus Jepang nampak sama saja seperti nasi bungkus biasa, dibungkus kertas nasi lalu ditambah dengan lapisan daun pisang. Tetapi yang membuatnya menjadi spesial adalah isian dalamnya. Terdapat nasi yang ditaburi bubuk nori, telur dadar, dan daging ayam maupun smoked beef atau daging sapi panggang yang dibalut dengan saus Jepang. Ada 4 macam varian saus yang bisa dipilih sesuai selera di sini, yakni teriyaki garlic, bulgogi, yakiniku, dan juga black pepper. Selain itu, masih ada tambahan yakni sambal matah.
Menu rekomendasi yang paling laris di sini adalah nasi bungkus Jepang teriyaki garlic, bulgogi, dan juga sambal mata. Oke Tribuners, sekarang kita sudah bersama dengan Bang Niko. Halo Bang Niko. Halo, sorry. Oke, jadi memang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang menu. Di sini sudah ada 3 menu nih Tribuners yang paling recommended lah di sini, di Hello Koko Niko. Yang pertama ada sambal mata ya Bang, nasi Ayam bungkus sambal mata. ayam sambal mata. Terus yang ini nasi bungkus Jepang sapi teriyaki. nasi bungkus Jepang sapi teriyaki. Yang ini nasi bungkus Jepang sapi bulgogi. Ini dia. Dan kalau untuk sapi bulgogi dan juga teriyaki, untuk dari segi warna memang agak mirip ya Bang ya? Ya, agak mirip dari Tapi segi sausnya. biar Cuma bisa taste-nya bedain beda. itu dirasain. Nah, Makanya harus jangan datang. sampai nggak dirasain. Oke, jadi memang yang ketiga ini yang paling sering dipesan di sini dan paling laris, dan yang kalau mau pilih salah satu yang paling laris itu yang teriyaki ya Bang ya? Ya. Yang teriyaki yang Paling banyak disukain nih, recommended recommended. Dan untuk dari tampilan ini mirip dengan nasi bungkus ala Indonesia ya Bang ya? Iya, bungkusannya sama kayak bungkus nasi Padang, tapi isinya beda. Tapi isinya beda. Nah, yang membedakan ini apa Bang? Kenapa disebut dengan nasi bungkus Jepang gitu? Nasi bungkus Jepang pertama kita telurnya telur omelet Jepang, bukan telur dadar biasa. Udah itu dari segi saus-sausan emang kita sausnya saus khas Jepang. Cuma tetap untuk kenal di lidah orang Indo tetap pakai sambelnya sambal bawang. Sambelnya sambal bawang. Nah, Oh, gitu. benar-benar. Saya memang ada versi masing-masing ya, ada versi Jepangnya. Saus teriyaki ini pakai Iya. saus ala-ala Jepang. Lalu ada versi Indonesianya tetap ada sambal Tetap mata ada sambal ini mata. ya. Oke. Jadi memang awal mulanya dari mana sih Bang terinspirasi bikin nasi bungkus tapi nasi bungkusnya Jepang gitu? Apakah memang sudah ada sebelumnya di Jepang sana apa di Kalau di Jepangnya sih saya nggak tahu ada apa enggak. Cuman dapat ide-idenya sebenarnya dapat dari Instagram. Instagram? Konsepnya saya agak-agak niru. Cuma develop menu emang dari kita sendiri. Gitu. Oke. Jadi mulai kepikiran itu kapan Bang? Dan apakah langsung buka atau di planning dulu? Mulai kepikirannya sekitar 3 bulan yang lalu ya. Cuma emang kita baru running dari akhir bulan kemarin karena kita matangin konsep tempat, menu develop menu juga nggak cepet kan. Jadi ya makan waktu 2-3 bulan lah. 2-3 bulan, tapi lumayan lah Tribuners. Jadi memang sudah di riset juga ya untuk rasa, dites. Dan sejauh ini gimana untuk animo pengunjung tentang taste-nya gitu? Animo alhamdulillah bagus. Lumayan masuk ke semua kalangan, anak-anak sampai yang dewasa juga kebetulan alhamdulillah suka. Tapi lebih banyak yang anak muda atau yang orang-orang dewasa sih yang datang ke sini? Anak muda ya, tetap Anak muda ya? Anak muda lah yang tetap agak dominan. Oke, karena memang ini masih baru berapa lama ini Bang bukanya? Belum ada sebulan, baru Belum 3 ada mingguan. sebulan. Wah, baru ya. Dan memang masih belum banyak yang tahu pasti ya. Ya kita masih cari marketnya. Masih jauh. Oke. Dan untuk dari segi konsep tempat makannya juga
Ini benar-benar seperti warung di Jepang ya, kedai. Kedai, Lebih ke iya, ya? kedai kecil Jepang kan emang dia nggak luxury gitu kan. Dia penting ya tema-tema kayu udah itu kira-kira beginilah. Oke, dan tempat makannya nggak cuma ada di dalam sini ya Bang? Iya, Ada di atas juga? Di lantai 2 ada di outdoornya sebenarnya. Oke, jadi di lantai juga ada lantai duanya, Lantai ada duanya rooftop. outdoor. Di sana bisa outdoor, bisa dine ini juga di atas. Jadi biasanya pesan dulu langsung ke atas terus Iya, dianterin nanti nanti. kita antar. Oke. Jadi untuk pembayarannya bisa melalui apa saja ini Bang? Tunai Kita bisa saja semua, atau tunai, kris, edisi kita udah bisa semua. udah bisa semua? Udah Oke. bisa. Dan kalau nggak mau datang ke sini bisa order via apa aja? Via GoFood, GrabFood, Shopee kita udah ada semua. Nama itunya Kokoniko. Kokoniko. Iya. Oke. Kokoniko, dan awal mulanya ini pasti minumannya dulu ya Bang? Sepertinya. Iya, awal konsepnya minumannya dulu. Udah itu baru makanannya yang kita Makanannya yang develop. dirilis. Dan minumannya itu lebih ke gimana sih Bang? Coconut gitu ya? Iya, kita pakai bahannya emang base-nya kelapa murni. Udah itu kita blend sama beberapa kondimen tambahan. Jadinya coconut shake lah. Karena emang belum banyak juga di sini yang main kok shake-shakean cuman base-nya coconut. Jadi benar-benar dia di shake gitu ya? Ya nanti minumnya bisa di shake karena kita ada tambahan ice cream sama blender kelapa asli. Oke. Seger banget ini ya. Oke, dan untuk jam operasionalnya kenapa sampai jam 7 aja Bang? Kenapa nggak sampai malam gitu? Belum deh. Baru sampai jam 7 Baru aja sampai jam 7. Jadi masih akan ada perubahan-perubahan lagi Perubahan. ya untuk jam operasional, dan menunya tentunya mau ditambah lagi Bang. Insya Allah. Oke, insya Allah. Nanti ya bisa kepoin lah IG-nya apa Bang? Instagram? Instagram kita ada di hello.kokoniko. Hello.kokoniko. Oke, jadi bisa dilihat Tribuners untuk Instagramnya, atau bisa langsung aja mampir ke sini. Kalau untuk di Maps itu bisa cari di Jalan Flamboyan ya Bang. Iya, Dekat Jalan dengan Flamboyan. Flamboyan Roaster Tribuners lebih tepatnya. Oke, jadi bisa kita langsung eksekusi ya Bang. Boleh, silakan. Kita review, kita rasakan gimana Silakan Tribuners. di review. Oke, terima kasih Bang. Ya, mari Bang. Halo Tribuners. Nah, sekarang waktunya saat yang ditunggu-tunggu, yakni mereview, mengeksekusi makanan yang ada di depan mata. Nah, kita akan cobain yang pertama, kita akan cobain teriyakinya Tribuners. Kita akan cobain, sebenarnya ini kita sulit membedakan ya antara teriyaki dengan bulgogi. Makanya kita cobain dulu nih Tribuners. Oke, langsung aja kita cobain yang teriyaki Tribuners. Ini daging sapi dibalut dengan saus teriyakinya Tribuners. Cobain deh. Ini dia. Jadi rasa sausnya kalau untuk teriyaki dia lebih gurih, agak sedikit manis dari rasa sausnya. Tribuners juga bisa merasakan sedikit aroma sensasi dari daun bawangnya. Dan enak. Kita pakai nasi Tribuners. Jadi sausnya juga bisa dibalurin ke nasi kayak gini Tribuners ya. Pakai nasi gini, pakai saus pun juga udah enak karena sausnya bumbunya lumayan kuat Tribuners. Enak banget. Ini dia untuk omeletnya. Bener-bener teksturnya, warnanya cantik, nggak ada gosong-gosongnya Tribuners. Kita cobain. Wow, lama-lama pedas Tribuners. Sekarang kita coba pakai sambal bawangnya ya Tribuners. Tadi sebenarnya untuk sausnya agak sedikit pedas juga. Kemudian kita tambahin lagi nih sambal. Ini dia.
Wow, sensasinya rame banget Tribuners. Jadi benar-benar untuk gurih dari sambal dan juga dari sausnya masing-masing beda. Pokoknya rame rasanya. Jadi kita balik lagi cobain tambahan nih. Kita cobain yang bulgogi Tribuners. Oke, jadi Tribuners tadi aku udah cobain untuk sausnya. Saus untuk bulgogi ini kalau mau bedain sama yang teriyaki, bulgogi lebih ada asamnya Tribuners. Lebih ada asamnya. Kemudian memang ada rasa-rasa gurih asin gitu Tribuners. Dan gurih asinnya juga itu berasal dari dagingnya ini. Kalau menurut aku ya Tribuners. Karena menurut aku udah diresapi bumbu juga ini sebelum dipanggang atau dimasak. Saat dicicipi, rasa saus dari masing-masing menu ini sangat menyatu dengan daging loh. Saus teriyaki garlic bercita rasa sedikit manis dan juga gurih. Sedangkan saus bulgogi memiliki rasa gurih dan juga sedikit asam. Karena semua rasa sausnya amat gurih, maka telur dadar disajikan dengan rasa yang lebih original tanpa tambahan garam dan juga penyedap rasa loh. Telurnya benar-benar lembut, berwarna kuning bersih, serta tidak ada bekas dari penggorengan. Oke, jadi memang untuk tingkat kepedasan antara bulgogi dengan teriyaki lebih agak pedas di teriyaki ya Tribuners. Dan karena udah ada efek-efek sedikit pedasnya, kita cobain minuman dari Coconico nih Tribuners. Namanya coconut shake. Jadi ini ada 3 varian. Yang pertama ada yang leci, lalu ada yang nanas atau pineapple, kemudian ada yang versi originalnya Tribuners. Ini dia. Oke, tentunya kita akan cobain yang versi originalnya dulu nih, biar tahu rasa aslinya. Selanjutnya masih ada coconut shake yang pasti nikmat untuk diminum seusai menyantap hidangan. Coconut shake ini sangat hits loh, terutama bagi pecinta minuman kelapa. Bahkan menurut penelusuran dari beberapa sumber, minuman ini sempat viral di negara Singapura loh. Coconut shake merupakan minuman campuran air kelapa, es, dan juga susu yang diberi taburan kelapa parut. Tapi kini topping minuman ini lebih bervariasi. Pada Hello Coconico, varian yang tersedia adalah original, leci, dan nanas. Paduan rasa leci rasanya sangat cocok di lidah. Rasanya benar-benar tidak mengecewakan. Teksturnya kental, ada bulir kelapanya. Begitupun dengan varian rasa nanas. Cita rasa buahnya lebih terasa kuat dibanding leci. Bila ingin merasakan rasa yang lebih original atau asli, tentu saja wajib memesan varian menu originalnya. Coconut shake sangat nikmat dan menyegarkan meski dikonsumsi saat keadaan cuaca dingin loh. Gimana, kebayang nggak tuh seberapa enaknya? Ini jarang sih ditemuin di Lampung terutama ya Tribuners. Jarang ada yang jual begini. Dan kayaknya memang harus kesini sih Tribuners. Oke, kita lanjut makan lagi Tribuners karena udah lega hausnya. Kita cobain menu yang terakhir adalah nasi bungkus ayam sambal matah Tribuners. Untuk sambal matahnya cukup berlimpah Tribuners dan isinya ada daun jeruk, ada cabai, kemudian ada irisan bawang merah, lalu juga ada daun bawangnya juga Tribuners. Dan ada ayam crispy-nya Tribuners. Jadi sejenis seperti ayam pop, chicken pop gitu Tribuners. Sudah dipotong-potong kecil-kecil. Lalu ada sambal bawangnya tetap ada, nggak ketinggalan, dan juga omeletnya nggak ketinggalan, juga taburan parsley-nya Tribuners. Oke, lanjut kita langsung cobain Tribuners. Oke, mungkin sambal matah ini Tribuners lebih nggak asing ya Tribuners, kita cobain, tapi tentunya rasanya pasti beda-beda nih. Daun jeruknya bener-bener seger rasanya.
Enak. Ada sedikit rasa manis, gurih, dan untuk pedasnya nggak terlalu pedas, cuman seger bener-bener. Jadi kalau kurang pedas, Tribuners bisa campurin sambal bawangnya. Close up. Untuk ayamnya, dagingnya empuk, terus tepungnya juga crispy tentunya. Enak banget. Rekomen. Jadi memang untuk telurnya ini rasanya memang nggak terlalu gurih karena menyeimbangkan dengan rasa dari bumbu-bumbu yang ada di sini. Karena bumbunya udah lumayan kuat dan gurih, Tribuners. Oke, setelah semuanya dicoba dan semuanya mantep-mantep, kita akan cobain yang versi leci, coconut leci, dan juga pineapple-nya, Tribuners. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut yang leci nih, Tribuners. Oke. Jadi untuk dari segi tampilan terlihat sama, Tribuners. Dan seperti biasa ada ice cream vanilanya, kemudian tentunya ada kelapanya di sini yang lagi ada di permukaan. Kita langsung aja jus diaduk semuanya. Jadi bisa di shake atau diaduk seperti ini, atau mungkin kalau mau cobain bawahnya dulu, Tribuners, bisa juga. Ini dia, kita cobain jadi untuk leci. Enak banget. Kelapanya, bulir-bulirnya bener-bener berlimpah, dan ini original kelapa banget sih, Tribuners. Oke, jadi untuk leci tentunya ada aroma-aroma leci, Tribuners. Ada perasa-perasa leci dibandingkan dengan original. Tentu ini jauh lebih ramai, Tribuners. Ada ketambahan aroma dan juga rasa leci, Tribuners. Sensasi leci-leci gitu, Tribuners. Enak. Dan untuk ukurannya lumayan banyak nih, Tribuners, untuk diminum. Dan lanjut aja lah kita ya untuk pineapple. Nah, ini udah bisa dibedain. Warnanya agak kuning, Tribuners, daripada untuk leci. Ini leci putih, dan juga yang original juga mirip dengan leci. Ini dia untuk pineapple-nya, warnanya kekuningan, sudah bisa dikenali dengan kasat mata. Nah, lanjut kita cobain yang pineapple. Sip banget. Kalau ini nanasnya begitu disedot, langsung menyambut lidah, Tribuners. Nanasnya langsung kerasa. Karena dia pakai nanas kalengan yang cukup besar, jadi dia lebih terasa, Tribuners, rasanya. Benar-benar terasa. Dan ternyata untuk perpaduan nanas dengan kelapa, Tribuners, ternyata cocok juga, Tribuners, dan seger. Oke, Tribuners, walaupun masih hujan di sini, minum ini nggak kerasa dingin, tapi yang segar itu di dalamnya sih, Tribuners. Bener-bener cocok lah menurutku, mau panas mau dingin cocok diminum. Oke, Tribuners, kayaknya udah kita cobain semua, dan waktunya kita habiskan semuanya.
Menu makanan dan juga minuman di sini terjangkau kok, mulai dari Rp15.000 saja sampai Rp29.000. Biar nggak penasaran, mending langsung aja deh menuju ke lokasinya. Berikut ini adalah rutenya. Untuk menuju ke kedai Hello Coco Nico, dari jalan raya letaknya tidak terlalu jauh dan mudah ditemukan. Bila ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, bisa kok. Dari pusat kota jaraknya hanya sekira 800 meter saja. Bila Tribuners berasal dari Tugu Adipura, sebaiknya pergi keluar bundaran menuju Jalan Diponegoro. Ikuti jalan sejauh 400 meter, kemudian belok kiri ke Jalan Skala Beghak. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Flamboyan. Maka akan sampai di kedai Hello Coco Nico sejauh 10 meter pada sisi kiri jalan. Kemudian bila Tribuners berasal dari kantor Gubernur Provinsi Lampung, sebaiknya Tribuners pergi ke arah utara di Jalan Walter Monginsidi. Sejauh 170 meter belok kanan ke Jalan Dr. Warsito. Kemudian setelah sejauh 750 meter belok kiri ke Jalan Walter Monginsidi. Lurus saja sejauh 1,8 km lalu belok kanan ke Jalan Skala Beghak. Lanjut belok kiri ke Jalan Flamboyan setelah 300 meter. Maka akan sampai deh di kedai Hello Coco Nico. Oke Tribuners, semuanya udah habis dan kenyang banget. Bakal nagih kesini lagi. Tribuners kalau mau cobain langsung nasi bungkus Jepangnya, langsung aja ke Hello Coco Nico yang lokasinya ada di Jalan Flamboyan, Enggal, Kota Bandar Lampung, Tribuners. Dan jangan lupa kesini sesuai dengan jam operasionalnya mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam setiap hari. Oke, jadi Tribuners sekian Tribun Lampung Travel kali ini di Hello Coco Nico. Sampai jumpa.